Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang dadakan, yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Amin. Ustadz Kafi, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang banyak banget ini, mudah-mudahan sehat, berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini di dalam acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV, dimanapun yang menonton juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hari ini sedikit kita akan membahas dari surah Al-Falaq. Tahu surah Al-Falaq? Tahu? Apa itu? Qul a'udzu birabbil. Oh, udah hafal banget ya. Karena memang kalau urusan yang kul-kul Ustadz Kafi, Iya. yang kul-kul itu hafal banget. Hafal banget, Ya. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin sama qul huwallahu Aha. karena cuman itu doang yang hafal. Apalagi khususnya buat sholat. Ya panjang-panjang sedikit, tambahan lagi kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Boleh. Itu juga bacanya muter-muter ya. Ujung-ujungnya jadi waladhdallin. Tapi Masya Allah, ini surah Al-Falaq, surah yang mulia. Di antaranya sebelum sedikit kita bahas, kita sedikit lihat asbabun nuzul. Artinya sebab turun daripada ini ayat. Surah Al-Falaq ini ada 5 ayat. Turunnya itu di Madinah. Kemudian surah ini diawali dengan di dalam beberapa kitab tafsir. Itu diantaranya diceritakan atau dikisahkan tentang baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ada sifat manusiawinya. Karena juga Nabi dari kita kalangan manusia yang mulia, yang hebat. Tapi ada terkena sihir. Nabi itu pernah terkena sihir. Tapi yang disihir ini bukan pikirannya, bukan hatinya, bukan tingkah lakunya. Tapi yang itu semua dilindungi sama Allah. Yang terkena itu fisik. Fisik Nabi itu sakit. Kemudian datanglah malaikat bertamu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu malaikat berdiri atau duduk di bagian kepala Nabi, satunya di bagian kaki, mengetahui bahwa ternyata Rasul ini kena sihir. Maka Nabi disuruh datang, namanya di Nahar Darwan. Jadi sihir Nabi itu dari mana ngambilnya? Dari rambut. Sisir Nabi itu terjatuh, diambil sama penyihir tersebut, dikuburkan di sungai Darwan itu, Ustadz Kafi. Disimpul-simpul nanti. Nah dari situ diambil, Nabi disuruh datang ke situ mengambil untuk membuka simpul tersebut. Nah membuka simpul tersebut turunlah ini ayat. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, nyambung itu. Jadi 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Jadi 11 ayat. Setiap baca bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka simpul pertama. Yaitu jadi sebab asbabun nuzul di antara turunnya surah Al-Falaq.
Maka yang pertama ini dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falak. Nabi dapat perintah. Katakan, kalau saya itu suka nggak berani kalau nyebut nama Nabi itu serasa nggak adab. Walaupun di situ kalimatnya katakan wahai Muhammad. Tapi saya menyebutnya selalu mengatakan katakan wahai Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan ayat yang mulia ini. Kepada siapa? Katakan atau sampaikan kepada umat. Untuk apa umat ini disuruh berlindung? Nah, berlindung kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya qul a'udzu birabbil falak. Sampaikan kepada umat wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlindung kepada yang mempunyai waktu subuh. Falak itu subuh. Allah yang menguasai malam, Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai hari, Allah yang menguasai waktu. Maka surah yang mulia, kenapa orang tuh berlindung dengan surah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falak. Katakan sama manusia itu, katakan sama umat agar mereka tuh minta perlindungan yang mempunyai waktu subuh tersebut. Makanya ada kalimat yang indah itu dikatakan la mu'in illallah walad dalil illa Rasulullah. Enggak ada yang bisa nolong kita. Kita mau bagaimanapun tidak ada yang bisa nolong kita. Dokter bisa nolong kita? Dokter bisa nolong kita tapi itu perantara. Tapi sesungguhnya siapa yang menyembuhkan kita? Assalamualaikum. Makhluk, assalamualaikum. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Allah yang nyembuhin kita. Kita mau kemana pun yang menyembuhkan kita Allah. Jadi kita disuruh minta berlindung. Lamu inilallah. Gak ada yang bisa nolong kita. Gak ada yang bisa menyembuhkan kita. Gak ada yang bisa melancarkan urusan kita. Illallah. Kecuali Allah subhanahu. Wala dalil illa Rasulullah. Gak ada yang bisa beri kita petunjuk atau contoh yang paling hebat. Kecuali kita punya junjungan Nabi yang mulia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah melalui Nabi untuk apa? Berlindung. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang enggak berlindungnya sama apa? Sama pacebook. Iya betul. Iya, Betul. saya lagi susah nih, tolong dong. Iya. Kan begitu Ustadz Gabi ya? Betul. Tapi musuh yang berlindung tuh boleh. Antum-antum saya ngadu sama orang boleh atau enggak? Kita ini curhat boleh enggak? Neng sini Neng. Curhat boleh enggak? Ini anak kecil masih curhat gak nih? Hah? Coba baca qul a'udzu birabbil falaq. Pegang, enggak usah dipegang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqab wa min syarrin nasidin hija. Nilainya 5,5. Ya. Mungkin Habib grogi mungkin. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bagus, betul, Masya Allah. Allah. Artinya kita ini disuruh berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah sama sosial media, boleh. Tapi yang penting kita minta dulu kepada Allah, nanti Allah arahkan. Oh siapa tuh manusia yang menjadi jembatan wasilah kita supaya urusan kita terselesaikan. Jadi qul a'udzu birabbil terus min syarri ma lihat. Kita disuruh berlindung min syarri ma khalaq. Dari kejahatan-kejahatan manusia yang diciptakan oleh Allah, baik, lihat nih, baik kejahatan itu zahir atau kejahatannya batin. Jadi kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan manusia, baik manusia atau hewan atau apa saja, dan yang kejahatan itu bisa terlihat ataupun tidak terlihat. Kita minta tolongin sama siapa? Kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu
Itu manusia yang hebat, manusia yang beriman. Mencontoh siapa itu semua? Ya mencontoh Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surah ini walaupun pendek tapi khasiatnya hebat. Ya Ustaz Kafi? Betul. Surah ini walaupun pendek tapi hebat. Bu, kalau suaminya udah mulai melotot-melotot, bacain. Kul Ketakutan nanti, Bib. Iya, artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq. Ingat, min syarri ma khalaq. Artinya dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan manusia, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, insya Allah setelah ini kita teruskan tafsir daripada surah Al-Falaq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat.